Yang kami hormati rombongan Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, khusus bidang pelayanan dan kepatuhan HAM. Karena hari ini kita diperkenankan hadir di tempat ini dalam acara audiensi Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia bersama pimpinan dan anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah. Hari ini kita awali dengan doa pembukaan akan dipimpin oleh Yang Mulia Ibu Maria Tubai. Kepada Yang Mulia disilakan. Menurut keyakinan agama Katolik, baik, mari kita bersatu di dalam doa. Sambutan sekaligus perkenalan singkat pimpinan dan anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah kepada Bapak Wakil Ketua Dua disilakan. Selamat malam semua. Yang terhormat Ketua Pokja, Dewan Kehormatan, yang terhormat Sekdes bersama staf, dan yang secara khusus kami hormati Bapak-bapak dari Kementerian Hukum dan HAM. Pertama-tama saya perkenalkan diri saya, nama saya Melki Sedek Rumari. Perkenalkan diri dulu, nama saya Patrice Manumanu. Saya Kepala Kantor Wilayah Kementerian HAM Papua Barat. Kami berkantor di Manokwari. Yang perlu disampaikan bahwa Kementerian HAM ini kementerian yang baru di era pemerintahan Pak Presiden Jokowi. Prabowo sesuai dengan Nasacita nomor 1 dari 8 Nasacita nomor 1 itu terkait dengan hak asasi manusia. Yang berikut kantor wilayah HAM di seluruh Indonesia itu cuma ada 20. Dari 20 itu di Papua, tanah Papua secara keseluruhan itu cuma ada Papua Barat. Jadi wilayah kerja kami dari Kementerian HAM itu ada 8 provinsi. Yang saya mau sampaikan hal mencakup segera dalam tahun ini atau tahun depan sudah harus ada kantor wilayah di 5 daerah dok yang belum dibangun agar akses untuk masyarakat kita mendapatkan pelayanan informasi dari Kementerian Hak Asasi Manusia mudah dijangkau, dan tidak selama ini kita tahu harus ke Jakarta, harus datangkan ini kadang-kala masyarakat kita yang menyampaikan kepada kami lembaga khusus perwakilan dari mereka khusus LPP itu adalah kesulitan. Jadi kami hari ini bersyukur sekali dengan audiensi ini. Kami usul untuk segera kantor dibuka di Provinsi Papua Tengah agar mudah untuk bersama-sama dengan pemerintah daerah, MLP, DPRP, DPRD bisa kita audiensi untuk banyak hal yang harus kita lihat untuk kepentingan masyarakat di khususnya di Provinsi Papua kita. Apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Melkisedek, saya secara pribadi dan juga lembaga mewakili Ketua Pokja Perempuan memberikan satu apresiasi yang lebih tinggi kepada pemerintah. Provinsi Papua Tengah itu memiliki 8 kabupaten. 80% dari 8 kabupaten itu hidup dalam konflik bersenjata. Itu kira-kira pengambilan air negara Semarang. Lalu bernegosiasi itu orang bilang, juga ibu bilang PKP pertikal sapi merah, tapi rakyatnya diterika. Di sini saya mau menyampaikan bahwa setiap persoalan yang terjadi di Papua Tengah dan pada umumnya Papua Besar itu berangkat dari sejarah. Jadi berangkat dari sejarah. Kenapa saya harus katakan seperti itu? Dulu di Paniai orang pernah kesatuan masuk untuk operasi koteka. Jadi semua koteka mau dihilangkan, mau yang ceritanya. Tetapi tidak pernah terjadi sampai saat yang ada koteka tentang mereka. Saya setuju dengan
dibukanya kantor Kementerian Hak Asasi Manusia di Provinsi Papua Tengah. Sebagai orang yang punya buku tanah bile, silakan bangun di bile. Kalau memang tidak ada tanah kita cari. Dan kita berdoa supaya konflik ini harus dia berakhir dengan doa. Kami untuk Papua Tengah, kami rasa ya untuk pelanggaran HAM yang terjadi sangat besar itu di Papua Tengah. Sebelum ada kejadian Papua dan Papua Pegunungan Papua itu nanti aman, tapi sekarang tidak aman juga. Saya sama Papua sudah tidak bisa memproduksi anak manusia, sudah tidak bisa. Oleh karena itu, di sini saya hanya mau berkawan kepada pimpinan, seluruh anggota RP. Ini program ini bagus kalau bangun di Papua Tengah. Kantornya harus ada di Papua Tengah, tidak boleh lama. Strategis sekali di wilayah Provinsi Papua dan pada khususnya di Provinsi Papua Tengah, karena mengingat kompleksitas sosial, budaya, dan politik di wilayah kami ini sangat tinggi, sehingga kantor ini dia hadir untuk supaya yang pertama dapat menegakkan dan melindungi hak asasi manusia, pada khususnya di dalam kabupaten yang begitu tinggi tingkat konflik. Saran, pikiran yang harus dilakukan oleh Kanwil yang akan dibangun di Provinsi Papua Tengah ini. Dan persoalan-persoalan yang terjadi pasti itu Papua ini pasti semua sama. Jadi kami berharap dengan kehadiran kami di Kementerian HAM, kita sama-sama membangun kepercayaan masyarakat yang berjalan itu, dan sama-sama bekerja untuk mencegah konflik dan bagaimana masyarakat yang menjadi korban setelah konflik itu yang sama kita dorong supaya lebih saya. Kalau untuk dialog, terakhir di bulan Maret kami ada rapat dengan pendapat yang 17 Sorong. Saya waktu itu hadir di sana mewakili kantor wilayah HAM. Kami dan pengusaha semua satu suara. Kami mau kalau bisa ada dialog, karena memang dialog itu satu-satunya jalan yang saya konflik. Kalau kita lihat buku dari LIPI yang roadmap di situ, secara ilmiah LIPI menyatakan bahwa memang ada dialog. Dialog yang kami maksud adalah dialog antara pimpinan ULWP. Saya perjuangan organisasi Papua Merdeka dengan pemerintah pusat. Dialognya itu supaya seperti Aceh dulu, pimpinan GAM duduk di Helsinki, baru kesepakatan itu yang dilaksanakan. Itu yang kami mau di Papua seperti itu. Bukan saja konflik sosial, bukan saja ini, tapi hak hidup, hak makan, dan hak lain sebagainya. Kemudian meningkatkan keadilan dan kesetaraan. Kemudian hak untuk pendidikan, hak untuk kesehatan, hak untuk rumah tangga, dan selalu dibijak. Sebenarnya kalau kita bicara hak asasi manusia itu sangat luas dan kompleks. Di provinsi lain kami sudah mengajukan kasus masalah peristiwa dan sebagainya. Papua Raya dalam provinsi Maluku Utara kami belum sampaikan. Kenapa? Banyak kasus. Buktinya di mana? Datanya kami dari mana? Dalam sebuah bangga, alam dijaga, sesama dihormati, dan Tuhan selalu dimuliakan. Demikian, shalom Tuhan memberkati.